Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dani Kevin Saragih, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN gelombang 4 angkatan ke-31 kelompok 4. Kembali lagi pada Learning Journal agenda ketiga. Hari ini merupakan hari kedua pembelajaran agenda ketiga. Pembelajarannya masih dilakukan dengan metode sinkronous dan asinkronous. Pada sinkronous, materinya disampaikan oleh Coach Dr. Andus Arwin Baso MM. Suasana pembelajaran cukup terganggu seiring dengan koneksi dari beliau yang tidak stabil. Tapi sejauh yang saya tangkap sebagai berikut. Pada awal sesi, beliau menjelaskan learning journal itu tidak untuk dikonsumsi sendiri, melainkan ada audiens. Nah, beliau juga menjelaskan 3 kategori audiens. Yang pertama, orang-orang yang bisa menyerap paling banyak dari video. Yang kedua, orang-orang yang bisa menyerap dari apa yang dia baca. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang-orang yang tidak cukup untuk mendengar dan membaca, tetapi harus dibarengi dengan ilustrasi. Maka dari itu, saya akan buat learning journal versi kategori yang ketiga. Cek selanjutnya, beliau memberikan video di atas untuk diambil hikmahnya. Penting untuk kita sebagai ASN harus melayani tanpa batas, sekalipun nyawa taruhannya. Singkatnya, dari insight yang saya ambil dari video di atas tidak jauh beda dengan pegawai Kantah Kabupaten Jayawijaya yang melakukan tugas dan tanggung jawab, yaitu pengukuran di zona merah. Sekian. Nah, selanjutnya video di atas terkait bad practice. Untuk diambil hikmahnya agar tidak terjadi, khususnya di satker kita masing-masing. Ini menjadi pelajaran buat kita bahwasannya kita harus tahu, minimal mengingat kode etik dari nilai berakhlak. Jangan sampai hal ini terjadi buat kita, karena sejatinya sebagai pelayan publik kita adalah wajah dari negara. Selanjutnya, beliau juga menjelaskan SDM itu didasarkan pada kualifikasi, potensi, dan kinerja serta integritas dan moralitas. Dilanjutkan dengan kedudukan ASN, yaitu melaksanakan kebijakan yang ditetapkan dan bebas dari intervensi politik. Lanjut, peran ASN yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas. Dan yang bagian kewajiban ASN khususnya bersedia ditempatkan dimanapun seperti saya. Nah, pada materi yang selanjutnya, beliau menegaskan terkait kode etik dan kode perilaku ASN yang merupakan turunan dari nilai berakhlak. Lebih jelasnya ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN. Singkatnya begini, kode etik itu ada di pasal 4, kode perilaku adalah 21 nilai dasar ASN berakhlak, yaitu seperti ramah, cekatan, solutif. Nah, ada di atas nih. Nah, materi selanjutnya adalah pembentuk profesionalisme ASN, yaitu kualifikasi, kompetensi, sikap, dan kinerja. Beliau juga menambahkan terkait kotak manajemen dan rekomendasi perlakuan. Dalam metode ini, beliau menutup dengan basic change model. ASN ini yang saya senang dengan dia punya kata-kata. How we see, bagaimana kita melihat, what we do, apa yang akan kita lakukan, and result we get, hasil apa yang kita dapat. Insight yang saya ambil dari materi ini adalah bagaimana kita dibentuk dari kode etik dan kode perilaku agar menjadi ASN berkualitas di satker kita masing-masing. Pada metode yang selanjutnya, yaitu asinkronous, beliau menjelaskan tugas individu nih, learning journal versi kategori audiens yang ketiga yang saya lakukan saat ini nih. Dan tugas individu juga, cuman ini deskripsi isu dengan teknik analisa isu seperti ISBON, SWOT gitu, dengan teknik tapisan USG dan sebagainya. Sekian learning journal dari saya. Terima kasih.